this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last. Saya memberikan ceramah di sebuah radio ada dialog. Kalau pendengarnya nanya kepada Ustaz, kalau saya ini diundang oleh tetangga saya tahlilan, saya harus datang atau tidak? Apa jawab Ustaz? Kamu tidak benar. Atau kalau kamu datang untuk membubarkan tahlilan. Ini kalau ada yang menekan, kemudian protes, silakan menemui saya. Nah, di tempat lain, alhamdulillah, gerakan Wahabi garis keras ini membuat NU-nya berhenti. Jadi ketika ada kesulitan, kemudian begitu NU-nya turun, di Sragen, pendataan itu mencari 100.000 lebih. Sragen. Bila kemarin itu jumlah pemilih PKB-nya 70.000. Saya bilang masih ada 35.000 yang dicari kemana? Kalau ketika 150.000 aja itu malah menurut saya kurang. Ya. Jadi di mana-mana muncul kebangkitan untuk mempertahankan nama dan menjaga nama yang maka munculnya Abu Jahal. Ya bersyukur kok ada Abu Jahal yang dikirim oleh Gusti Allah di Jawa. Kalau tidak itu mungkin dia masih menjadi ashabul kahfi. Nah, apakah kita ini akan mempercayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pertahankan sejak berdiri Jamiah Nahdlatul Ulama kepada orang yang akan berkuasa yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ingin menceritakan keempat calon. Pertama, Pak Jokowi. Saya kenal Pak Jokowi sejak tahun 2005. Hanya beberapa saat setelah beliau terpilih menjadi wali kota Solo. Nah, kebetulan DPR Kota Solo itu juga baru saja melaksanakan konferensi sahabat terpilih kepengurusan yang baru. Keduanya yang terpilih itu pertama Kiai Haji Abdul Halim Al-Habib, Gus Karim yang mendirikan Jamaah Muji Rasul atau Jamuno. Nah, Jamuno ini kayak kaki ada, lalu muncul Siti Hawa namanya Jamuni. Jamaah Muji Rasul Putri. Meskipun sekarang posisi Gus Karim sebagai pembina Jamuno, tetapi tidak bisa tidak peran dari Gus Karim yang menjadi pendekar di Jamuno, mengajak warga Solo untuk senang bersolawat. Inilah halnya. Lalu saya pesan kepada Gus Bu ya ini orang kerja atau tidak? Bu ya. Kafe waktu itu Pak. Minta bantuan ke karena kayak di Solo, Surakarta, Wonogiri itu termasuk masa kini. Beberapa Ustaz ahli. Tidak ada orang yang seperti Pak Badun di Solo. Nah, saya bilang, tolong minta bantuan Pak Wali yang baru supaya di setiap sudut kelurahan dan kecamatan itu ada papan rantai dan izin khusus.
akan masuk kepada wali kota yang baru, lalu pelantikan malam hari saya datang, susah. Kalau itu Pak Wali Kota yang bernama Jokowi itu menyerahkan secara simbolis apa yang diminta oleh alhamdulillah. Cuma sampai hari ini kata ketua NU Solo yang sudah ganti masih ada yang lebih pas. Apa nama yang lebih dapat dari Papua. Jadi tidak perlu melakukan tentang keberpihakan kepada Nahdlatul Ulama. Saya tidak ingin kampanye, saya ingin menceritakan sisi positifnya dari cara. Urusan dia itu kan jenengan sendiri. Ya. Pilpres nomor 1, tapi pilihan kata orang itu susah. Lalu beberapa kali saya menghadiri acara Jambu bersama Uskari, bersama wali kota, bahkan kadang-kadang bersama Kapolres, bersama Dandim. Pokoknya saya juga 2006, 2009, karena saya ini berasal dari lingkungan akademis. Saya melakukan riset terhadap kota Solo, karena Solo ini luar biasa prestasi. Saya melakukan wawancara oleh Pak Wali Kota, diberi waktu dijanjikan hari Jumat di rumah dinas Cijantung Solo. Itu selesai kira-kira jam setengah 12. Saya tanya, Pak Wali sekarang sudah cukup, ini ada Jumat, saya oh jangan Pak. Ini di belakang rumah dinas itu ada masjid, kita jumatan bareng di sana. Ya. Jadi saya yang mau sambil, akhirnya ikut sholat jumatan bersama. Ini yang kalau nanti ahli menjabat dengan proses. Dan proses begini itu hari-hari terus kan tidak mungkin. Yang kedua, sebelum berita ini sebelum jadi wali kota, sebelum jadi wali kota, beliau salah seorang pengusaha konsorsium pengusaha Solo itu pernah memberikan wakaf lahan untuk perusahaannya di Banyumas. Nanti boleh dicek tentang masjid di belakang Masjid Gandrung, tentang lahan yang diberikan kepada Indonesia sebelum menjadi wali kota. Ya, ini cocok. Akhirnya Pak Yusuf kurang apanya keislamannya, namanya Yusuf. Sudah tidak ada yang menfitnah beliau itu dari Betus, cuma Yusuf. Tapi feeling saya, perasaan saya, yang bisa diikuti harus itu tidak mungkin kecuali orang lain. Nah, di dalam SKPD itu tercantum nama Pak Yusuf sebagai Nusa Syariah. Jadi mustahil kalau orang berada kok dikasih kepentingan jamiah dan kepentingan akidah amalnya itu dan lebih mudah untuk itu kalau apalagi yang bersangkutan adalah pengurus ini ada satu hal yang harus akhirnya Pak itu dengan bangga menyatakan diri bagian dari organisasi yang awal saya ceritakan. Bagaimana kalau saya tidak gelut-gelutnya beberapa organisasi karena ada tafsirnya itu. Saya insya Allah ngaji tafsir Indonesia dan bahasa
bahkan saya juga ngaji kitab tafsir Syiah negara tebal-tebal dua puluh jilid. Saya coba bilang, nggak ada satu pun yang disampaikan oleh majelis tafsir Al-Quran yang isinya tafsir seperti yang kita tahu. Nah, isinya malah justru melarang orang untuk tahlilan kalau mau datang boleh asal membaca tahlil. Ya masa kita ini mau mendidikkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang yang memusuhi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang sosialis. Akidahnya sama dengan kita, tetapi model perjuangannya tidak sama dengan kita. Nah, saya jadi imam ini tahu. Saya menyadari aspirasi politik ini macam-macam ada di mana. Alhamdulillah hari ini aspirasi politik yang di dalam itu tetap bergabung. Yang aspirasi politik yang di Nasdem itu tetap bergabung. Tapi ada juga aspirasi orang yang aspirasi politik yang berada di partai lain. Orang yang berada di partai itu mesti secara tidak disadari memiliki dua majikan. Satu majikan pimpinan partai, satu majikan Nahdlatul. Saya ingin ketika dihadapkan pada dua majikan, sulit untuk menentukan pilihan harus kembali pada majikan yang bernama Nahdlatul. Partai itu memberikan manfaat dunia, tapi NU sebagai majikan ini bisa mengatakan keselamatan. Kalau tidak kembali pada majikan yang kuat, tetap ini. Jadi jangan minimal tidak usah selalu mengorok ketika berbeda dengan kepentingan NU, karena nggak usah selalu tidak berbeda dengan kepentingan Nahdlatul. Jadi saya itu asal, sungguh asal. Kalau tidak ini semua saya yakin itu semuanya sudah selesai. Jadi apa yang saya sampaikan tadi hanya mentakwil apa yang menjadi nilai panjenengan. Mudah-mudahan jamiah dan akidah dan amalan Nahdlatul Ulama berada di tangan pemimpin yang tepat. Yang terakhir, kita ingin hawa keislaman di Indonesia itu hawa suci. Buat apa hanya dapat satu dua menteri? Kalau hawa keislaman, kebijakan pimpinan negara, ya itu punya Ahlussunnah wal Jamaah. Katakan dapat menteri agama, tapi kalau kebijakan presiden atau wakil presidennya itu tidak ingin madrasah pondok pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama menjadi besar dan kuat, bisa apa begini? Nonsense. Tapi meskipun menterinya bukan dari NU, tapi kebijakan kepala negara dan wakilnya itu sangat berpihak kepada kepentingan Nahdlatul Ulama. Menterinya bukan dari NU pasti tidak akan berani kecuali mengikuti kebijakan pimpinan negara. Ini materi yang S3. Saya yakin kepentingan jauh dengan ini kebanyakan. Jadi dalam di luar orang yang laporan dari yang dilihat belum tentu dari kalau kami saya mengatakan kebijakan yang lebih penting pada tangan pimpinan negara tadi menteri. Mudah-mudahan pertemuan sore ini membawa barokah yang hadir. Terakhir saya ketemu dengan Ibu Muslimat. Ibu ada di mana yang belum bicara di sana. Ada juga yang mengatakan begini, Pak, kalau semuanya kata Jokowi, lalu yang mana bukan Jokowi, gimana ini?
Caca, betul-betulnya semuanya Jokowi berarti nggak kalah. Ini kan mau pikirnya aneh. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar kemenangan yang kita dapatkan, tapi manfaat justru dalam jangka dunia. Allah memahami dan berikan manfaat. Allah kita bersama الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say